Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan saya Priyanti Ahadiani. Kemudian ada rekan saya Ibu Iis Rahmawati dengan Ibu Beta Happy Kultom. Kami akan membahas modul 9 rencana pembelajaran. Kegiatan belajar 1. Pengertian, prinsip, dan fungsi rencana pembelajaran. Yang pertama, pengertian rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran atau disebut juga RPP merupakan kegiatan merumuskan tujuan-tujuan atau kompetensi-kompetensi apa yang akan dicapai oleh suatu kegiatan pembelajaran. Cara apa yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan atau kompetensi tersebut. Materi atau bahan apa yang akan disampaikan, bagaimana cara menyampaikan bahan, serta media atau alat atau sumber belajar apa yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran tersebut. Kemudian karakteristik untuk menyusun suatu rencana pembelajaran. Yang pertama, ditujukan untuk siswa belajar. Yang kedua, memiliki tahap-tahap. Yang ketiga, sistematis. Yang keempat, pendekatan sistem. Dan yang kelima, didasarkan pada proses belajar manusia. Untuk prinsip-prinsip penyusunan rencana pembelajaran, yang pertama, memperhatikan perbedaan individu siswa. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif siswa. Yang ketiga, mengembangkan budaya membaca dan menulis. Dan yang keempat, memberikan umpan balik serta tindak lanjut. Untuk fungsi rencana pembelajaran, di sini terdapat 3 fungsi. Yang pertama, fungsi prediktif, di mana RPP yang dirancang terkait dengan tujuan atau kompetensi, materi belajar, strategi belajar, dan alat penilaian. Kemudian fungsi preventif, di mana guru dapat melakukan pencegahan terlebih dahulu terhadap berbagai ketidaksesuaian yang mungkin terjadi dalam implementasi pembelajaran. Dan yang terakhir adalah fungsi korektif, di mana RPP yang disusun harus merupakan perbaikan dari rancangan pembelajaran dan implementasi pembelajaran sebelumnya. Kegiatan belajar 2. Langkah-langkah pengembangan rencana pembelajaran. Yang pertama, komponen rencana pembelajaran terdiri dari identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan yang terakhir adalah sumber belajar. Kemudian langkah-langkah pengembangan rencana pembelajaran. Yang pertama ada perumusan tujuan. Terdapat 4 tujuan. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional, kemudian tujuan institusional atau lembaga, kemudian tujuan kurikuler, dan yang keempat, tujuan pembelajaran yang dibagi menjadi 2, yaitu tujuan pembelajaran umum serta tujuan pembelajaran khusus. Berikutnya, perencanaan materi pembelajaran. Yang pertama, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menetapkan materi pelajaran. Di antaranya, materi pelajaran hendaknya sesuai dan menunjang terhadap tercapainya tujuan pembelajaran. Kemudian, materi pelajaran hendaknya sesuai dengan tingkat pendidikan dan perkembangan siswa pada umumnya. Berikutnya, materi pelajaran hendaknya terorganisir secara sistematis dan berkesinambungan. Dan yang terakhir, materi pelajaran hendaknya mencapai hal-hal yang bersifat faktual dan konseptual. Kemudian yang ketiga, perencanaan kegiatan pembelajaran. Yang pertama, tahapan kegiatan pembelajaran meliputi 4 tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi, dan tahap tindak lanjut. Dan yang terakhir adalah pengembangan alat evaluasi. Secara umum, evaluasi pembelajaran dapat dibagi menjadi 2, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif.
Dan ini adalah bentuk atau format dari rencana pembelajaran. Untuk komponen-komponennya sudah dijelaskan pada poin A ya. Kegiatan belajar 3, keputusan situasional. Model pengembangan rencana pembelajaran. Yang pertama adalah model Banati, di mana langkah-langkahnya yang pertama merumuskan tujuan, kemudian langkah yang kedua mengembangkan tes, berikutnya menganalisis tugas belajar, langkah yang keempat mendesain sistem instruksional, langkah yang kelima melaksanakan kegiatan dan mengetes hasil, dan langkah yang terakhir adalah mengadakan perbaikan. Kemudian yang kedua model CAM. Yang pertama dia menentukan tujuan pembelajaran umum, kemudian membuat analisis tentang karakteristik siswa, menentukan tujuan pembelajaran secara spesifik, operasional, dan terukur, kemudian menentukan materi pelajaran yang sesuai dengan TPK, menetapkan penjajakan awal, menentukan strategi belajar mengajar yang sesuai, mengkoordinasikan sarana penunjang yang diperlukan, dan yang terakhir mengadakan evaluasi. Untuk yang ketiga, model PPSI atau prosedur pengembangan sistem instruksional. Model ini digunakan sebagai metode pengembangan pembelajaran dalam kurikulum 1975 untuk SD sampai SMA dan kurikulum 1976 untuk sekolah-sekolah kejuruan. Ini adalah sistem yang menggunakan pendekatan tujuan. Yang pertama merumuskan tujuan instruksional, kemudian mengembangkan alat evaluasi, menentukan kegiatan dan materi pelajaran, mengembangkan program kegiatan, serta melaksanakan program. Untuk model yang keempat adalah model Gerlach dan Elie. Yang pertama, spesifikasi isi pokok bahasan, kemudian spesifikasi tujuan pembelajaran, pengumpulan dan penyaringan data tentang siswa, penentuan pendekatan, metode dan teknik mengajar, kemudian pengelompokan siswa, penyediaan waktu, pengaturan ruangan, pemilihan media, evaluasi, serta analisis umpan balik. Dan berikutnya, unsur yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun rencana pembelajaran. Yang pertama adalah sikap guru dan administrator. Dan poin yang kedua, aspek-aspek yang sering dianggap bermasalah. Sekian presentasi dari kelompok 8 terkait modul 9 rencana pembelajaran. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.